Formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong hanya dipimpin doanya. Di tempat duduk siap, Greg. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Rajab absen dulu. Hadir semua ini? Saya absen pertama. Nisa, Rizka, Sofia, Dana, Hadir. Siti, Alfa, Aulia, Rahmania, Sita. Pelajaran kita hari ini adalah materi akhlak tercela riya. Kalau pembelajaran kita kemarin adalah sifat wajib Allah. Hubungannya apa? Karena di dalam sifat wajib Allah itu kita mengenal Allah dengan karakter dan ciri-cirinya. Nah, kalau pada materi kita hari ini adalah akhlak tercela riya, itu mengenai perbuatan atau perilaku yang mengarah kepada pamer, ingin memperlihatkan sesuatu kepada orang lain untuk dipuji. Padahal yang maha terpuji adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia adalah hanya sebagai hamba. Maka kalau kita ingin senantiasa dipuji, itu adalah salah satu sifat yang ingin menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat pertama itu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kita makhluk hanya hamba biasa yang diciptakan oleh Allah, tidak punya hak untuk dipuji-puji. Begitu korelasinya kurang lebihnya seperti itu. Misal coba dijawab, dipilih ya. 1. Pengertian riya secara bahasa adalah titik-titik. A. Pura-pura. B. Pamer. C. Dusta. D. Malu. Pilihannya apa Nisa? Pamer. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Nisa. Terus yang kedua, Rizka, silakan dijawab. Pertanyaan di bawah ini, saya ulangi, pernyataan di bawah ini yang tergolong upaya menghindari riya adalah A. Tidak sakit hati ketika ada orang mengejek perbuatan baik kita. B. Beramal secara bersama-sama agar kelihatan amal baiknya. C. Sakit hati jika kita beramal baik, tidak ada yang memberi apresiasi pujian. D. Jika beramal sedekah malam hari supaya tidak ada orang yang mengetahui. Apa jawabannya? Pilih A.
Tidak sakit hati ketika ada orang yang mengejek perbuatan baik kita. Oke, jawaban betul. Berarti ikhlas ya intinya itu ya. Yang ketiga, saya minta Sofia untuk menjawab. Seseorang yang berbuat riya dapat berakibat negatif bagi pelakunya, yaitu A. Menjadi kafir, B. Banyak pujian kepada pelakunya, C. Tergolong dosa yang tidak diampuni, D. Termasuk orang yang berbuat dosa kecil. Apa jawabanmu, Sofia? C, Pak. C. Tergolong dosa yang tidak diampuni. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Sofia. Mari kita nyanyi bersama lagu dari Farel ya, yang kalian pernah dengar Farel nyanyi pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Farel Prayogo, judulnya Ojo Dibandingke. Sapa wonge sing kaloro wis nyanjani tekan semene nanging kabeh ora ana artine ra ana artine Kita lanjutkan. Untuk materi akhlak tercela riya ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian dapat memahami pengertian riya. Terus yang kedua, kalian dapat memberi contoh perilaku riya. Sedangkan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan akibat dan cara menghindari perilaku riya. Nah, kegiatan kita ini nanti langkah-langkahnya nanti Pak Tajar putarkan lagi film animasi tentang riya sebagai bahan diskusi kalian nanti. Terus setelah itu kalian berdiskusi dan dipresentasikan. Terus nanti sebagai penutup nanti refleksi dan kesimpulan, kemudian doa penutup. Begitu bisa dimengerti? Oke, silakan kalian menyaksikan video kelompok 1 Jambon Rizka, silakan diambil. Kelompok 2 hijau Nisa, silakan diambil.
Terus kelompok 3 kuning alfa. Silakan memilih teman kelompoknya ya. Terus kelompok 4 biru Sofia, silakan diambil. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Terus melingkar bentuk kelompok ini alfa dengan Ria dan Sita bergabung. Kemudian Nisa dengan Siti dan Rahmania bergabung. Nah, kemudian Rizka silakan bergabung dengan Hana dan Siti. Sofia silakan bergabung memilih teman kelompoknya dengan Rahmania dan Siti. Silakan berkelompok. Yuk sebagai bahan diskusi kalian nanti. Silakan diperhatikan. Mencontohkan ada orang yang lagi baru tapi dipamerkan di medsosnya, di Instagram, di mengundang juga dipamerkan. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Kita masuk materi angkat tercela ria. Nah, angkat tercela ria ini diparadikan, digambarkan padahal hidungnya biasa, cuman bayangannya hidungnya panjang, seolah-olah menonjol dipamerkan. Irung pesek tapi seolah-olah seperti irung mancung.
Nah, peta konsep kita adalah nanti kita memahami pengertian dulu dari riya, kemudian dalil akli dan naklinya riya, terus cara-cara menghindari riya, terus dampak riya, kemudian contoh riya dan macam-macam bentuk riya. Mari kita mengerti dulu, kita pahami dulu apa itu akhlak tercela riya. Riya itu berasal dari bahasa Arab yang fi'il madinya, asluhul kalimatul arabiyah fi'il madi ro'a. Ro'a yang ro'u ro'a. Riya yang artinya di dalam bahasa Arab itu sudah melihat. Ro'a itu melihat. Kemudian riya menurut istilah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Selanjutnya perilaku riya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beramal dengan riya, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pahala. Dapatnya ya pamer dan pujian itu. Kemudian riya itu sinonim dengan sum'ah, beramal dengan tujuan agar disebut baik oleh orang lain. Cuman kalau secara bahasa Arab itu kalau riya itu roka untuk dilihat, kalau sum'ah itu sampun untuk didengar oleh orang lain. Wah tak beri kan lo, Romania hebat bagi nyumbang masjid 1 juta. Terus didelok irungnya jadi macung. Itu contoh secara animasi. Kemudian riya dan sum'ah sama-sama akhlak yang tercela yang harus dihindari. Riya dalam beribadah dengan tujuan agar mendapat pujian dari manusia. Riya dalam lisan berbicara dusta demi mendapatkan pujian dari orang lain. Secara lisan berbicara dusta bagaimana? Saya contohkan, misal menyampaikan kepada orang lain menyumbang di masjid 100 juta, padahal hanya masukkan kotak amal 10.000. Tapi diperdengarkan orang lain saya sudah menyumbang 100 juta. Yang hebat bersedekah dalam keadaan ramai agar dilihat manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Itu kalau pas pengajian ya pakai sarung mubeng sedekah diketoke. Abang-abang ana sing biru, lah sing coklat diremet-remet dibalangke. Isin. Nah, berarti ya ininya hatinya sama. Kalau merah bangga, kalau coklat isi malu. Kegiatan semangat dalam menjalani kegiatan di rumah, sekolah, dan lingkungan hanya ingin dipuji. Misal kerja bakti kelihatan rajin sendiri. Temannya ngangkat ember aduan satu-satu, dia langsung 4 kuat. Tidak. Gotong royong secara estafet. Kemudian riya dalam penampilan mewah dan indah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Penampilan itu bagaimana? Rohania biasanya tampil biasa saja.
Tapi ketika ada acara resepsi dia pakai baju merah, pipinya dikasih merah-merah. Terus gelangnya yang di rumah gelang karet itu dipakai semua. Dan India itu biasanya pakai jilbab, terus rambutnya jalannya egal-egul. Hanya orang pangling terus memuji hanya atau ibu ya. Aku tunggu kalau cinta. Kita masuk pada dalil akli dan nakli dari riya. Perbuatan riya itu merugi diri sendiri dan orang lain. Riya dapat menjerumuskan ke dalam dosa dan kesia-siaan dalam beramal. Riya harus dihindari oleh setiap muslim. Tolong Lia dibacakan dalilnya Al-Baqarah. Silahkan dibacakan. Mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Lalu bagaimana cara menghindari riya? Ini cara menghindari riya, melatih diri beramal secara ikhlas karena Allah SWT. Tidak bangga jika perbuatannya dipuji dan tidak marah jika kebaikannya tidak dipuji. Terus membiasakan diri bersedekah secara sembunyi. Terus tidak memuji orang lain secara berlebihan. Terus banyak introspeksi, muhasabah diri. Terus memperbanyak istighfar dan meminta petunjuk. Dampak perilaku riya apa? Ini menghapus pahala beramal baik. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Kemudian dikategorikan perbuatan syirik kecil. Dekat hubungannya dengan sifat kafir. Karena setelah masuk syirik, cenderungnya kita masuk kepada kekafiran. Karena dapat menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak dipuji orang lain. Kemudian dapat menimbulkan hati kurang tentram dan sakit jiwa karena hanya mengharap sanjungan dari manusia. Kalau tidak disanjung pusing, terus sewot. Terus biasanya gitu hanya di bibir, mungkin terus jadi pelipis, matanya juga dikasih pemerah. Mendapat azab dari Allah SWT di akhirat nanti. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, mungkin Rizka tahu apa tadi artinya riya? Pamer. Ada kata lain, Nisa? Ingin dipuji? Gitu ya. Ini di sini. Tono, ini salah satu contohnya ya. Ini tono hanya nama. Kalau ada yang sama, ya. Datang ke sekolah lebih awal dari teman-temannya agar mendapat pujian dari guru dan teman-temannya. Kalau sudah dipuji, wah tono hebat, hadirnya nomor 1.
terus suka dia. Kemudian Tono suka membanding-bandingkan kedatangannya dengan temannya. Tadi judul lagunya Ojo Dibandingke. Karena kalau membanding-bandingkan itu sama dengan ria. Kenapa tadi diputarkan lagu itu? Intinya seperti itu. Adalah ada unsur ria di situ. Nah, kalau kedatangannya dibanding-bandingkan terus kemudian membandingkannya dengan teman yang sukanya datang terlambat lalu mencemooh, meledek sampai temannya yang diledek, yang dicemooh jadi malu hingga Tono merasa paling baik. Ya, intinya seperti itu. Ya, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita bentuk diskusi dulu. Ini saya bagi kelompoknya. Beranggapan bahwa perilaku ria merupakan perbuatan baik. Jelaskan alasan kalian. Ya, silakan didiskusikan. Terus kelompok 2 didiskusikan. Soalnya apa? Dibacakan agar temannya bisa ikut mendiskusikan. Silakan soalnya dibacakan agar temannya bisa mendiskusikan. Apa saja contoh perilaku ria? Silakan berdiskusikan. Sofia dipimpin. Apa soalnya dibacakan agar teman-teman ikut mendiskusikan. Carilah fenomena-fenomena dalam kehidupan tentang akhlak tercela ria. Jelaskan argumen kalian. Agak silakan kelompok 4 didiskusikan. Soalnya apa? Sofia dibacakan agar temannya siap ikut mendiskusikan. Carilah fenomena-fenomena dalam kehidupan tentang akhlak tercela ria. Jelaskan argumen kalian. Silakan didiskusikan, cari jawaban yang tepat untuk disiapkan presentasi. Kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk persiapan presentasi. Kita mulai presentasi dari masing-masing ketua kelompok. Kelompok pertama, Rizka, kelompok Jambon, silakan maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Soal kelompok 1. Bagaimana pendapat kalian jika orang yang beranggapan bahwa perilakunya merupakan perbuatan baik? Jelaskan alasan kalian. Istilah ria menurut istilah Imam Al-Ghazali definisikan ria sebagai amal yang dilakukan untuk disaksikan orang lain agar mendapatkan kedudukan dan popularitas. Aktivitas seperti ini dapat dilakukan dengan amal ibadah maupun non-ibadah. Bahasa sederhana definisi ria. Jika ada orang yang melihat kemudian dia merasa senang, maka hal tersebut sangat mendorong semangatnya untuk melakukan hal baik. Namun jika tidak ada yang melihatnya, maka merasa berat untuk melakukannya. Dengan demikian, ria berarti perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharap ridho Allah, tetapi hanya mencari pujian, sanjungan, dan popularitas semata. Kata ria berasal dari bahasa Arab ariyaku yang berarti memperlihatkan atau pamer, yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukannya, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhir memujinya. Ria adalah melakukan amal bukan karena mengharap ridho Allah, tetapi mencari pujian dan maksud di mata manusia. Ria merupakan bentuk syirik kecil yang dapat merusak dan
membuat ibadah serta kebaikan yang dilakukan tidak benar di hadapan Allah. Sikap ini muncul karena orang tak paham tujuan ibadah dan amal yang dilakukan. Diulang satu alinea saja pengambilan jalur. Istilah riya menurut istilah Imam Al-Ghazali, definisi riya sebagai amal yang dilakukan untuk disaksikan orang lain agar mendapat kedudukan dan popularitas. Aktivitas riya seperti ini dapat dilakukan dengan amal ibadah maupun non-ibadah. Bahasa sederhana dari definisi riya: jika ada orang yang melihat kemudian dia merasa senang, maka hal tersebut sangat mendorong semangatnya untuk melakukan hal baik. Namun jika tidak ada yang melihatnya, maka merasa berat untuk melakukannya. Terima kasih. Dilanjutkan presentasi dari kelompok 2, kelompok hijau. Nisa, silakan dipresentasikan. Kelompok 2, bagaimana pendapat kalian jika riya perbuatan mulia? Jawab saling mengingatkan bahwa riya merupakan alat tercela yang jelas kita harus bisa menyikapi dengan baik. Terima kasih. Dilanjutkan presentasi kelompok 3 diketuai oleh Alfa untuk maju ke depan dipresentasikan. Agak maju Alfa. Soal apa saja contoh perilaku riya? Jawabannya, contoh sifat riya yang ditunjukkan dalam kehidupan sendiri yaitu A. Perilaku seorang yang pada saat bersedekah hanya melakukannya ketika ada orang yang lihat. B. Perilaku seseorang rajin mengerjakan ibadah sholat ketika ada orang yang lihat. C. Perilaku seseorang yang berpakaian menutup aurat agar dipandang taat kepada Allah. D. Perilaku seseorang yang berusaha membuat tubuh selalu kurus seolah-olah rajin berpuasa. E. Perilaku seseorang yang gemar membaca Al-Quran dengan suara yang merdu untuk mendapat pujian dari orang lain. F. Perilaku seseorang yang sering pula pergi menjalankan ibadah umrah untuk memamerkan kekayaan dan ketaatan dalam ibadah. G. Perilaku seseorang yang suka memberi makanan orang yang miskin dan memfoto perbuatan dan menyebarkan ke sosial media. Terima kasih. Presentasi. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan acara penutup. Ini refleksi pertama ya. Sajikanlah kisah tentang orang yang berperilaku riya dalam kegiatan sosial beserta dampaknya. Kemudian kalian dapat memilih dari materi yang kalian dapat dari literatur atau bacaan, buku, atau mengunduh dari internet. Selamat bekerja dan semoga sukses. Simpulkan materi akhlak tercela riya ini. Pertama, riya secara bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Kedua, riya menurut istilah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Perilaku riya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala. Yang kelima, riya merupakan akhlak tercela. Sebelum kita tutup menjadi PR tadi direfleksi, saya tambah, silakan dicatat, nanti dikerjakan di rumah ya. Menurut pendapat kalian masih adakah dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim yang masih belum mencerminkan perilaku riya? Terus yang kedua, jika menurut kalian ada, sebutkan contohnya. Ada atau memungkinkan. Kemudian yang ketiga, jelaskan pendapat kalian
pendapat kalian pribadi. Kenapa melakukan hal seperti itu? Maksudnya seperti itu, melakukan perbuatan riya. Mari kita akhiri perjumpaan kita akhlak tercela riya ini dengan doa penutup. Silakan Hana dipimpin doa penutup. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Di khairi ajmain amin. Summasalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakta integritas karya berupa PTK merupakan karya sendiri. RPP berjudul Akhlak Tercela Riya yang diunggah dalam sistem merupakan karya saya sendiri. Orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video praktek pembelajaran akhlak tercela riya adalah saya, Mustajab.